Salah satunya adalah ibu pernah ikut kemah yang namanya kemah Wirakarya 1 bulan full itu. Nembak duluan enggak ya? Kayaknya dia deh kayaknya. Kayaknya cowok ya. Jadi ibu tuh bawa satu geng itu bolos upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Naon Cenah, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Oke, jadi podcast kali ini tuh lebih berfokus pada pengalaman masa muda. Jadi kita nggak bakal membahas mengenai jabatan yang sekarang gitu ya, jabatan dari narasumber yang sudah kita undang, tapi kita akan membahas mengenai masa mudanya. Baik itu percintaan, kenakalan ataupun tentang apapun itu mengenai masa mudanya. Oke teman-teman, karena sekarang narasumber kita sudah ada di sini, itu ada Wakil Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Maja. Beliau adalah Ibu Haji Ei Sofiah MPD. Assalamualaikum Ibu. Selamat datang di podcast kita. Oke, bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Ibu, sekarang kita mungkin akan lebih ngobrol ke santai aja gitu ya Ibu mengenai masa muda Ibu. Kita nggak bakal membahas mengenai jabatan Ibu sekarang, tapi kita lebih membahas mengenai masa muda Ibu. Oke. Oke Ibu, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu ya Ibu dari saya biar kita lebih enak aja ngobrolnya. Kenalin, saya Faris, Ibu dari mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ngingetin juga sama teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Naon Cenah. Oke Ibu, gimana? Udah siap? Siap. Oke, tenang aja Ibu. Mungkin di sini kita sudah mempersiapkan pertanyaan sebanyak 500 sampai 1.000 pertanyaan. Oke, nggak kurang. Siap Ibu? Oke, langsung saja Ibu. Pertanyaan yang pertama. Ibu kan sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Maja ya Betul. di bidang humas. di bidang humas. Nah, dulu kebayang gak sih Bu, Ibu bisa seperti saat ini? Sebenarnya dari dulu ibu tuh senang berorganisasi. Jadi dari SMP, SMA, kuliah, sehingga untuk menduduki posisi apapun karena sudah biasa berorganisasi, kayaknya sudah ada bayangan. Oke Ibu, nih kalau misalkan Ibu harus milih ya antara masa SD, SMP, SMA, atau kuliah, Ibu kira-kira milih masa yang mana? Masing-masing tingkat itu pasti ada ceritanya sendiri-sendiri kan ya. SD ada ceritanya sendiri, SMP ada ceritanya sendiri, SMA ada ceritanya sendiri, kuliah ada ceritanya sendiri. Tapi di antara kalau dibandingkan ini karena waktu SD kan masih belum ini ya, masih unjuk-unjuk belum mengingat begitu banyak cerita ya. Mungkin yang paling seru sih masa SMA kayaknya. Kenapa itu? Karena kan kalau masa SMA itu kan masa paling apa ya? Kita mungkin lagi nakal-nakalnya, lagi bandel-bandelnya, ya kan? Jadi banyak cerita lah kalau masa SMA itu. Oh, banyak cerita. Kira-kira boleh banget Ibu diceritain dong masa SMA yang paling berkesannya? Yang paling berkesan, sebenarnya banyak yang paling berkesan dari mulai misalkan kalau yang seru-serunya seru-seru kita. Kebetulan ibu dulu waktu SMA itu Pradani ya. Jadi Pradani itu kalau di OSIS ketua OSISnya ya. Kalau di Pramuka itu kan Pradani. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang berkesan yang kita lakukan ketika masa-masa itu. Salah satunya adalah ibu pernah ikut kemah yang namanya kemah Wirakarya 1 bulan full itu. Di membuka jalan antara Majalengka Ciamis tuh. Dan itu satu-satunya di namanya Cikondang. Cikondang. Ya, satu-satunya peserta perempuan. Wah, keren banget tuh. Pertanyaan dulu dong buat narasumber kita. Oke, nih itu kan tadi mengenai pengalaman yang paling berkesan. Nah, kira-kira kalau misalkan pengalaman paling apa ya bisa dibilang nakal gitu ya Bu? Kira-kira gimana Ibu? Nakal. Iya. Banyak ya. Kayaknya masa SMA itu nggak seru ya, nggak ada cerita kalau kita nggak pernah ada nakalnya ya. Iya. Jadi pernah satu ketika tanggal 17 Agustus itu kan biasanya upacara kan. Iya. Upacara semuanya wajib itu upacara hari kemerdekaan. Kebetulan tanggal 17 itu bertepatan dengan ulang tahun ibu. Jadi ibu tuh bawa satu geng itu bolos upacara. Bolos itu upacara, ayo kita ke ini aja ke Curug Gargalingga gitu. Akhirnya kita main ke Curug Gargalingga dan besok Seninnya dipanggil nama kita tuh.
oh iya, siapa gitu disebutin. Oh, jangan dulu meninggalkan lapangan upacara. Gitu. Habis itu dinasehatin terus suruh hormat bendera seharian. Waduh, disuruh hormat bendera Disuruh saya. hormat bendera tuh seharian. Aduh, itu mungkin bisa dibilang masa-masa kenakalan ibu gitu Nah, ya. Oke, kalau misalnya diirat ibu pakai angka hmm, dari 1 sampai 100, kira-kira kenakalan ibu sampai berapa nih? apa ya? Kalau nakal banget sih enggak ya. Tapi ada nakal-nakalnya ya. Nakal-nakalnya kayak bolos atau Iya. apa namanya? Namanya bahasa anak sekarang apa ya? Kalau bahasa zaman dulu madol namanya. Oh iya, betul, madol ya. Jam jam belajar tapi nggak ikut ya. Iya. Nah, kayak gitu. Ada kalau di rate berapa ya? 6 mungkin ya. 6, wah, Ya. 6. Oke. 6. Oke, ibu nih, kan ngomongin masa muda. Ibu termasuk orang yang pacaran gak sih? Pacaran dong. Oh, itu saya kira pacaran itu dimulai sejak kapan dong? Kayaknya kalau pacaran-pacaran yang suka apa ya cinta monyet gitu Iya. ya kalau kata anak-anak dari dulu. SMP kayaknya. Dari SMP. SMP kayaknya. Oh, kalau SD ibu SD belum. enggak, Oh, SD SD enggak. enggak. Jadi SMP. SMP. Oh, gimana aja tuh? Pas waktu SMP. SMP. Cuma kalau kalau pacaran zaman dulu kan lain ya, karena belum ada media komunikasi, HP dan sebagainya ya. Jadi pacarannya ya paling sumber surat, ketemu malu. Eh, paling gitu aja, nggak yang kayak ya beda lah ya. Oke, kalau misalkan dulu pas waktu pacaran SMP, ya ibu, Hmm, itu yang nembak duluan siapa tuh bu? yang nembak duluan Iya. kayaknya dia deh kayaknya. Oh, kayaknya cowok ya. Oke. Kayaknya cowoknya ya. Nah, kalau misalkan nongkrong nih Bu, Hmm. pas waktu sama pacar, lu biasanya nongkrong di mana sih Bu? Nongkrong kalau zaman dulu belum ada kafe-kafe, jadi nongkrongnya paling nonton main bola, ya, terus di kantin, pulang sekolah bareng, itu aja. Itu kayaknya kebiasaan sampai saat ini ya Bu. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau misalkan pacaran paling di kantin gitu kan. Iya, Terus pulang pulang bareng, bareng. iya, Iya. kayak gitu. Oke, kalau misalkan tempat favorit Ibu kira-kira ada nih? Tempat favorit, nah tempat favorit zaman dulu, Iya, zaman pas waktu nongkrong-nongkrong pacaran cinta, iya. pokoknya gimana ya? Di alun-alun kayaknya, Alun-alun. alun-alun aja kayaknya. Karena dekat juga ya Ibu. Ya, dekat dengan sekolah ya. Oke Ibu, kalau misalkan ngomongin soal lamaran nih, Bu. Dulu pas waktu Ibu dilamar sama suami Ibu, itu Hmm. kira-kira ada surprise gak sih Bu dari suami Ibu? Nggak tahu itu dibilang surprise atau bukan ya. Cuma kalau yang ngelamar yang menjadi suami ibuku itu ngelamarnya di bertemu yang ketiga kali. Itu yang ketiga kali. Ya. Jadi pertama kali ketemu di sekolah, habis itu dia main ke rumah, di pertemuan ketiga di hari ketiganya dia Langsung. ngajak menikah. Oh, keren. Jadi nggak sempat pacaran. Oh, nggak sempat Nggak sempat pacaran. pacaran. Tapi itu kira-kira dekatnya itu berapa lama Bu? Oh, nggak deket juga karena gini loh prosesnya eh, kebetulan dia anak kepala sekolah di tempat ibu mengajar. Dia aja bukan guru. Dia kerja kebetulan waktu itu di Papua ya. Oh. Jadi nggak kenal, cuman ceritanya sering dengar dari ibunya sering dengar kita cerita dia. Pas ketemu, mungkin dia juga sering dengar cerita ibu dari ibunya. Ah. Jadi pas ketemu ya sudah ketemu terus ngobrol ngobrol sebentar. Habis itu di hari ketiga dia mau gak jadi istri gitu. Udah gitu Oh, jadi langsung. langsung. Oh, berarti Ibu tuh kenal sama suami itu Karena orang tua, karena orang tua. karena ibunya. Oke, terus kira-kira ada lagi gak sih Bu pengalaman pas waktu dilamar kah atau waktu menikah? Itu gimana aja? eh, Pokoknya dia itu ibu tuh pacarannya habis menikah, Pacarnya habis habis menikah. menikah. Karena kan ketemu di sebentar, ya ketemu baru 2 kali ketemu, ketiga kalinya menanyakan untuk mau nggak jadi istri. Habis itu dia kembali lagi ke Papua. 6 bulan kemudian dia tanya kan waktu dia ngomong mau nggak jadi istri. Iya. Ibu bilang kita baru ketemu 2 kali ya, belum ngobrol banyak. Udah nanti aja deh eh, istiqoroh dulu gitu. Jadi 6 bulan kemudian dia pulang terus menanyakan gimana udah istiqorohnya belum, bilang gitu karena pada saat 6 bulan dia apa dia pada saat 6 bulan dia ke Papua itu ya ibu dekat sama yang lain kan. Nah, habis pulang udah belum istiqorohnya.
belum. Gimana? Belum gitu. Ya udahlah tanyakan aja sama orang tua. Kita tanyakan sama orang tua ibu. Iya. Seorang tua ibu, "Oh, mama sih setuju sama ini." Oh ya udah. Abis itu 3 bulan kemudian nikah. Oke, berarti itu ya proses Iya, dari proses ibu. sampai menikah dengan suami itu. Oke. Terus ibu, ngomong-ngomong ibu ini asli orang mana sih tuh? Asli sini, asli Maja ibu. Asli Maja. Maja. Berarti SD, SMP? SD-nya di sini, SD Maja komplek ya, yang di Alun ini. Ah, SMP-nya di SMP Maja yang di Bukit Bungur. SMA-nya di sini. Bu kebetulan alumni SMA Maja juga. Kemudian kuliahnya di IKIP Negeri Surabaya, kalau sekarang UNESA. Habis ah, itu S1, S2-nya di Uniku, unik. kemudian baru bulan kemarin menyelesaikan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kalau boleh tahu Bu, ibu pas waktu S1 ngambil jurusan apa Bu? PKN, PKN. PKN. Iya, PKN. Terus kalau S, S2-nya Pendidikan Ekonomi, S3-nya Program Doktor Ilmu Hukum. oke, baik Bu. Nih kalau misalkan di compare ya Bu, Ya, dibandingkan antara zaman dulu pas waktu ibu masih muda sampai sekarang, kira-kira ibu lebih memilih masa mana nih? eh pasti ada ininya ya, kayaknya ada sisi sisi ini positifnya di zaman Iya, dulu, ada sisi oke. negatifnya zaman dulu. Karena mungkin ibu hidupnya dulu seru-serunya di zaman dulu, kayaknya lebih lebih enak zaman dulu ya, Lebih enak zaman lebih enak dulu. zaman dulu ya. Apa sih yang bikin ibu apa ya lebih enak di zaman dulu gitu dibandingkan sekarang? Salah satunya ini. Dulu kalau apa namanya kalau kita janjian misalkan ya dengan seseorang itu kayak benar-benar janjian itu meinikan ini mengandalkan hati gitu. Jadi kan kalau sekarang kan janjian di mana kalau dulu kayak kita nunggu di sini ya tiba-tiba datang wih seneng gitu kan kayak nyambung gitu. Iya. Oh, Kayak gitu sih. oke Ibu. Kalau misalnya ngomongin soal momen yang tak pernah terlupakan gitu ya, ataupun Mm, mungkin momen memalukan Ibu, kira-kira apa tuh Bu? momen memalukan ya. Iya. Apa ya? Momen memalukan Yang apa ya? Yang sampai sekarang Ibu itu jadi keinget terus sama momen itu, kayak nggak pernah terlupakan gitu Bu. kayaknya zaman SMA. Ya, bebas mungkin Ibu di Oh, zaman SMA, SD, SMP, kuliah. kayaknya zaman SMA. Oh, ini zaman SMA yang banyak cerita itu. Oke. Zaman SMA itu satu dulu di Jemur ya. Jemur gara-gara kayak ikut upacara 17 Agustus. Nah, itu memalukan kan. Terus yang kedua pernah minggat di jam pelajaran guru ya kan. Itu mungkin. Tapi teman-teman ya itu apa cerita dari ibu. Tapi ibu juga sekarang jadi bisa ya menjadi wakil Betul, kepala betul. sekolah walaupun mungkin ada cerita-cerita kenakalan dari ibu gitu ya. Tapi kita bisa ngambil positifnya aja mungkin ya ibu. Betul, Karena dari kenakalan itu ibu bisa lebih belajar lagi ya betul. sampai ibu bisa menjadi saat ini. Iya, iya. Oke, ibu mungkin itu di segmen pertama. 2,000 years later. Sesi jawab cepat. Naon cina? Kita lanjut ke segmen kedua, Ibu. Ada jawab cepat. Baik, baik. Nanti Ibu tinggal jawab secara cepat aja. Boleh. Dan yang pertama, Ibu. Ibu lebih memilih kopi atau teh? Teh. Kenapa tuh, Bu? Ibu nggak terlalu suka kopi. Oh, karena nggak terlalu suka Nggak kopi. terlalu suka. Suka apa? Kena ini. Mah. Oh, Punya Mbak. Oke, kalau misalnya biasanya Ibu minum teh, itu kapan? minum teh biasanya pagi atau sore. Pagi atau sore? Oh, soalnya itu lebih santai biasanya, Ya. Bu. Oke. Terus, Ibu lebih memilih pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Kenapa, Ibu? eh ini lebih sejuk, Lebih sejuk. lebih ya. Kalau naik gunung itu kan kayak ada sesuatu yang apa ya? Yang baru, Yang seru. yang seru. Ketika sampai di atas itu kayak ah Bisa melihat pemandangan ya. dari atas ya Ibu. Oke, tapi sebelumnya Ibu pernah muncak gak sih Bu? Pernah ya? Jangan dulu tapi ya. Itu kemana Bu? Ciremai. Keren banget ya Ibu ini. Ciremai berapa kali ya? 3. Wah, 3 kali. Oke, terus ada lagi Bu pernah Enggak, kalau sekarang paling Papandayan. kepada ya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, ada gak sih cerita? Mungkin kalau sekarang tuh ada cerita mistis gitu Ibu. Pas waktu Ibu naik gunung,
Enggak sih? Enggak, berarti aman-aman aja gitu ya, seru-seru aja. Oke, lanjut Ibu. Ibu memilih siang atau malam? Hmm, malam. Malam. Kenapa tuh, Bu? Lebih sepi, ya kan? Lebih bisa, pokoknya lebih lebih enak malam. Lebih enak malam. Lebih enak malam. Lebih tenang Lebih aja. tenang Oke, kalau misalnya istirahat juga, ya enaknya malam nggak sih, Bu? malam. Betul. Oke. Terus kalau misalkan Ibu memilih antara film atau buku? Buku. Buku. Ibu berarti sering Senang baca. Ah, Senang baca. biasanya Ibu suka baca buku. Baca buku biografi tokoh-tokoh terkenal, buku-buku motivasi, buku sejarah, buku-buku politik. Wah, dari baca buku juga kita lebih tahu ya Ibu, lebih menambah wawasan kita. Soalnya kalau apa namanya ya film juga ini sih ya, cuma kalau buku lebih kayaknya lebih ya, ada juga buku-buku cerita juga kadang-kadang baca buku cerita juga. Oke. Terus lanjut HP atau TV? HP. HP. Kenapa tuh Bu, HP? HP itu penting bahkan mungkin kalau zaman sekarang lebih baik tidak bawa dompet daripada bawa HP. Betul betul banget ya. Karena HP itu penting banget ya sih Bu, sekarang gitu ya. Komunikasi. Iya. Oke, terus Ibu milih gorengan atau roti? Gorengan. Gorengan. Ibu berarti lebih sering makan gorengan gitu ya Bu? Bisa dimakan gorengan. Kantin semua isinya gorengan. Oke. Terus motor atau mobil? Mobil. Mobil. Kenapa Bu? Gak bisa naik motor. Oh, gak bisa naik motor. Tadi kan Ibu bisa dibonceng. Dibonceng bisa. Tapi kalau ngendarai sendiri gak bisa. Tapi lebih nyaman di mobil. Lebih nyaman. Nggak kepanasan juga kan ya perjalanan. Oke. Terus Ibu milih nih Bu, jabatan atau uang? Uang. Uang. Karena uang segalanya gak sih Bu? Dengan uang bisa mendapatkan jabatan. Oh iya betul banget ya. Dengan uang kita bisa mendapatkan jabatan. Oke. Terus nih, Ibu kan tadi milih uang ya. Iya. Nah kalau sekarang uang atau waktu? Waktu. 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 Kenapa Bu? Waktu tidak bisa dibeli dengan Nah, waktu tidak bisa dengan uang teman-teman. Walaupun uang segalanya gitu ya, tapi kan namanya waktu itu gak bisa dibeli sama apa. harga. Berharga, betul banget. Terus Ibu milih antara Instagram atau TikTok? Instagram. 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 Kenapa Bu? Oh, kayaknya lebih. Soalnya ibu nggak ini TikTok, nggak punya TikTok. Ibu udah punya TikTok. Ibu lebih main di Instagram. Lebih main Instagram. Ibu sering ngonten-ngonten misalkan di Instagram? Kalau konten nggak, paling ini story, Scroll. bikin apa? Reels, ya. Bikin status. Status, gitu. Oke, terus selanjutnya Ibu. Milih musim hujan atau musim panas? Waduh, apa ya? Hujan aja deh. Hujan. Hujan. Kenapa Bu? Hujan itu lebih syahdu. Syahdu. Lebih syahdu. Terus selain lebih syahdu, ada lagi Bu? Hujan ya. Nanti jadi lagu dah. Hujan mengingatkanku. Wah, boleh banget dong Pak. Hujan itu kayaknya lebih menyejukkan ya. Lebih menyejukkan. Dan Terus biasanya kalau misalnya lagi hujan, kita itu jadi lebih keinget sama masa-masa dulu. betul. Lebih Enak nostalgia. nostalgia. Lebih enak ya bakal hujan. Oke. Terus Ibu, kalau misalkan harus memilih antara sneakers atau sandal, Sneakers. kenapa Bu? Lebih simpel, lebih kelihatan anak muda, lebih enak beraktivitas. Iya. Ya kan? Oke. Terus musik rock atau dangdut? Waduh, apa ya? Rock aja deh. Rock. Wah. Itu ada idola gak sih Bu? Di rock. The Backstreet. Itu Itu yang anak muda yang dari Garut itu loh, yang cewek semua. Ya kan? iya. Keren banget ya Ibu. Keren itu sampai ke luar negeri itu. Ibu yang paling suka sama lagunya itu ada gak? Aduh, lagunya apa? Lupa lah lagunya ya. Ibu ngefans gitu ya, suka sama itu. Keren itu. Oke, kalau misalnya dari dangdut mungkin Ibu ada gak sih? Dangdut. Iya.
Lesti Kejora. Lesti Kejora. Lesti Kejora itu ya bintang kita. Lesti Kejora. Lagunya enak-enak tuh, suaranya juga bagus. Suaranya bagus juga. Orangnya juga menyenangkan kayaknya ya. Oke, terus ibu lebih memilih makan di rumah atau di restoran? Hmm, di mana? Di restoran Di dong. restoran. Hmm, Ibu sering banget berarti ke restoran, Bu? ya, ya pokoknya karena ibu tinggal di rumah itu berdua doang sama suami. Jadi kalau masak-masak kayaknya nggak ada yang makan juga kalau berdua. Jadi mendingan jajan. Jajan di restoran. Sama sih di restoran ya. Warung nasi, kantin gitu kan. Oke, berarti lebih memilih makan di luar gitu ya, Bu, Oh, dibanding di rumah. Oke. Terus ibu memilih jalan-jalan atau tidur? jalan-jalan dong. Jalan-jalan. Ibu biasanya jalan-jalan suka kemana nih, Bu? Jalan-jalan. Jalan-jalan kalau nggak ke alam biasanya mall. Biasanya mall dong. Ibu suka alam juga. Suka. Eh, apa yang pernah dikunjungi gitu, Bu? Ke alam yang mana gitu? Gunung, ibu sukanya gunung. Langsung gunung. Hmm. Oke. Terus ibu memilih makanan manis atau asin? Asin, asin, Asin. Kenapa? asin. Jadi kalau kebanyakan makanan manis, kan A-nya udah manis. Oh ini. Karena apa jadi malam tuh? Oke. Diambil nanti gue. Iya, Oke, ibu. Terus ibu lebih suka olahraga atau main game, Bu? Gak ada pilihan. Gimana? Dua-duanya. Olahraga deh. Olahraga Biar sehat. olahraga biar sehat. Tapi biasanya ibu olahraga itu suka olahraga apa, Bu? Olahraganya biasanya kalau minggu jalan-jalan deh ke GM Jalan-jalan ke GM. Biasanya sama siapa tuh, Bu? sama mantan pacar ya. Sama mantan pacar. Sama suami. Sama suami. Oke. Terus ibu lebih memilih Netflix atau YouTube? Kalau buat nonton. Nonton Iya. Netflix. Netflix. Karena film-filmnya biasanya kan lebih up to date ya, lebih baru gitu. Ibu berarti suka nonton film juga, Bu? Suka Korea suka. Korea juga. Film Korea. Biasanya apa nih, Bu, yang suka ibu tonton? Ya drama Yang romantis. romantis. Itu juga yang romantis sering banyak banget gitu ya yang ditonton sekarang sama anak-anak muda. Sama anak muda ya. Itu jadi apa ya? Pilihan gitu ya, film pilihan. Ya, Oke. Terus ibu lebih memilih kucing atau anjing? kucing takut. Oh, ibu takut juga sama Takut kucing. kucing ibu. Pokoknya kalau ada hantu sama kucing kayaknya lebih takut kucing deh. Kenapa, Bu? Kan kucing Karena itu ini apa ya bulunya tuh ya kayak apa ya geli gimana ya. Pokoknya takut lah kucing. Ada cerita lucu deh dengan kucing. lagi mana tuh, Bu? Kan lagi marahin anak di kelas. Iya. Marah lagi. Anak-anak. Tiba-tiba ada kucing masuk di rumah. Iya. Teriak-teriak malahin itu gak jadi. Anak-anak ketawa semua. Sekata anak-anak gini. Pokoknya kalau ibu lagi marah, kasih kucing aja. Biar kucing marah. Aduh, ibu ini. Oke, ibu. Terus ibu lebih memilih kerja sendiri atau tim? Tergantung sih. Tapi kalau kerja tim lebih enak. Kerja tim lebih enak. Karena kan nggak pekerjaan tuh bisa dikerjakan bareng-bareng, dipikirkan bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, tapi kadang-kadang untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi lebih dari kita ya enak sendiri. Enak sendiri. Oh, berarti ibu lebih memilih kerja sendiri. Kerja tim untuk hal-hal yang sifatnya memang memerlukan kerja tim. Oke, mungkin itu dia jawaban-jawaban dari ibu. Oh ya, ibu, ada satu lagi pertanyaan, ibu. Kira-kira apa sih pesan dari ibu gitu untuk kita sebagai mahasiswa ataupun untuk kita semua sebagai anak muda zaman sekarang? Ada gak? Untuk jadi mahasiswa pesan untuk anak muda khususnya ya, nggak cuma mahasiswa, mungkin semua anak muda ya. Itu jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru, banyak mengeksplor diri, kemudian jangan takut gagal, karena kalau kita tidak pernah mau mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu kita akan mampu atau tidak. Tuh teman-teman, itu dia pesan dari ibu, katanya jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba gitu ya, karena
kesempatan itu tidak datang dua kali ya Bu. Betul. Kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke, mungkin itu dia jawaban-jawaban dari Ibu mengenai masa mudanya. Sekarang kita jadi lebih tahu nih untuk Ibu Haji Sofiah MPD mengenai masa mudanya sampai sekarang Ibu bisa menjadi Wakasek di SMA Negeri 1 Majap. Oke teman-teman, itu dia di episode Naon Cenah kali ini. Sampai ketemu lagi di episode kita berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya ajakin saudara, kerabat, tetangga, siapapun itu untuk nonton dan mendukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.